Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3. Dalam video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai konsep penerapan semikonduktor pada proyek bus learning. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tobana Kelompok dengan NIM 424401080 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Geraldo Anugrah dengan NIM 4242401065. Oke, penerapan konsep semikonduktor pada proyek bus learning. Yang pertama ada judul dan tujuan PBL. Judul proyek bus learning atau PBL yang kami gunakan saat ini adalah Robot Run Forward. Proyek ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan robot yang mampu secara otomatis mengikuti jalur berupa garis tertentu. Latar belakang PBL. Pembelajaran project based learning atau disebut dengan PBL merupakan suatu model pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Project based learning atau PBL adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan proyek nyata untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mahasiswa. PBL menekankan pembelajaran aktif di mana mahasiswa terlibat dalam eksplorasi penelitian dan pemecahan masalah yang relevan dengan dunia nyata. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan pemecahan masalah yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam dunia profesional. Selanjutnya, untuk metode pelaksanaan, metode yang kami gunakan pada proyek PPL bersifat manual. Proyek ini dimulai dari yang pertama dengan mendesain PCB pada aplikasi Altium, dengan seperti pada gambar ini. Lalu selanjutnya, mengeprint desain PCB yang sudah jadi menggunakan kertas kalkir di dalam printer yang menggunakan laserjet, seperti ini. Lalu selanjutnya proses sinar UV pada power PCB selama 30 detik. Selanjutnya proses developing pada PCB menggunakan cairan H2O2, seperti pada gambar ini. Kemudian proses etching pada PCB menggunakan cairan ferrichloride untuk seperti pada gambar ini. Untuk kemudian proses pengetesan jalur PCB menggunakan buzzer atau voltmeter. Kemudian selanjutnya proses pengikisan jalur yang menyatu akibat proses etching. Kemudian proses drilling lubang pada komponen PCB untuk memasukkan komponen pada PCB. Selanjutnya pemasangan komponen menggunakan solder. Selanjutnya pemotongan kaki komponen yang berlebih pada papan PCB. Seperti ini solderan, pengeboran, drilling, dan ini hasil jadinya. Oke, selanjutnya ada komponen yang kami gunakan dalam rangkaian sensor. Yang pertama itu ada resistor 10K yang memiliki gelang berwarna coklat hitam oranye emas. Nah, di sini saya gunakan ada 8 buah. Dan kemudian kedua itu resistor 150K yang memiliki gelang berwarna coklat hijau coklat emas. Saya gunakan itu ada 8 buah juga. Kemudian ada twin port atau resistor variabel yang memiliki 3 kaki. Kaki pertama ada VCC, output, dan GND. Di situ saya gunakan juga 8 buah. Kemudian ada IC LM324 ini memiliki 4 bus kaki, di mana 3 kaki output, 4 kaki input yang masing-masingnya negatif dan positif, 1 kaki VCC dan 1 kaki GND. Kemudian ada TCLT 5000. Di sini memiliki 4 kaki. Yang pertama ada katode, anode, yang ketiga ada kolektor, dan yang ketiga emitter. Selanjutnya ada pin header. Pin header yang saya gunakan di sini sebanyak 10 buah. Selanjutnya pada komponen yang digunakan dalam motor driver, yang pertama resistor 10 k ohm menggunakan 2 buah, resistor 100 k ohm menggunakan 2 buah, dan resistor 1 k ohm menggunakan 5 buah. Kemudian menggunakan LED 1 buah, menggunakan kapasitor 1 mikrofarad 2 buah, kapasitor 100 nanofarad 4 buah, kapasitor 47 mikrofarad 1 buah. Kemudian IC LM1117 per 5 volt 1 buah. Kemudian IC L298N 1 buah, diode 8 buah, kemudian pin header 13 buah, dan transistor dan di sini datasheetnya untuk menggunakan transistor S9012. Pada pertama emitter untuk arus masuk, lalu ke base, kemudian kolektor untuk pengumpul. Lalu di sini ada IC LM1117 dengan arus masuk pada input, terus arus keluar di tengah output, dan ADJ atau bisa disebut ground. Kemudian IC L298S yang mempunyai 15 kaki, 4 output, 4 input. Selanjutnya, konsep penerapan semikonduktor pada proyek. Sifat semikonduktor seperti kemampuan mengontrol aliran arus dan bereaksi terhadap cahaya menjadi dasar bagi perangkat seperti sensor, transistor, dan driver motor. Dengan kata lain, tanpa teknologi semikonduktor, robot dan follower modern tidak akan berfungsi. Berikut adalah komponen yang menggunakan penerapan semikonduktor. Tujuan pustaka setelah membaca dan memperhatikan pembelajaran serta tahapan-tahapan tersebut, maka diketahui cara prinsip kerja komponen-komponen tersebut dalam bagiannya masing-masing. Maka dari ini berikut ada tinjauan pustaka yang dapat kami berikan tentang konsep penerapan semikonduktor pada driver motor dan sensor di dalam robot run forward. Driver motor. Untuk prinsip Nah, semikonduktor pada driver motor terletak pada transistor bipolar atau BJT yang berfungsi sebagai switch untuk mengontrol arus dengan motor dan motor DC. Prinsip kerja dari transistor BJT tersebut menggunakan basis sebagai pengontrol arus. Kelebihannya adalah efisiensi yang tinggi, konsumsi daya yang rendah, serta kemudian mengimplementasi. Kemudian yang kedua ada sensor. Untuk sensor sendiri terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama sensor fotodioda dan sensor infrared. Sensor fotodioda yang adalah sensor yang berfungsi untuk mendeteksi perbedaan antara garis hitam dan garis putih. Sedangkan sensor infrared menghasilkan sinyal analog yang proporsional dengan intensitas cahaya. Ini dia hasil yang kami peroleh. Berikut hasil yang PCB yang sudah kami solder. Sini jauhnya sudah sesuai, namun belum berfungsi dengan baik dikarenakan ada penyodaran yang tidak sempurna atau pada komponen-komponen, sebagian komponen, dan adanya kerusakan pada IC. Kemudian untuk driver motor, ada jalurnya sudah dicek dan terhubung semua. Terus pada pengecekan lampu, mungkin sepertinya ada kerusakan pada bagian komponen, jadi tidak berfungsi dengan baik. Demikian hasil presentasi dari kami mengenai konsep dasar penerapan semikonduktor pada proyek bus learning. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian materi dari kami. Sekian dari kami, terima kasih.